maksud undangan pernikahan, atau undangan makan, undangan traktir, dakwah, ya, ajakan, panggilan untuk makan bareng, panggilan untuk mabar, main bareng, itu juga bisa berarti dakwah secara bahasa. Dakwah. Dan ternyata kalimat dakwah ini, kalau kita tadi sudah mengetahui tentang secara bahasa artinya panggilan, ajakan, maka dakwah ini juga berlaku bagi segala sesuatu undangan, baik itu undangannya bernilai positif ataupun negatif. Allah berfirman di dalam Quran, Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allahu yad'u, Allah mengajak, mengundang. Allahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Mengundang, mengajak, memanggil para hambanya untuk menuju surga dan menuju maghfirah, menuju ampunan. Allah, Tuhan kita, Rabb kita, itu mengajak kita, memanggil kita menuju kepada jalannya. Ya. Tetapi ternyata kata dakwah ini juga digunakan juga di dalam Al-Quran, bukan hanya dalam undangan positif, undangan kebaikan saja. Di ayat lain Allah juga berfirman, wa ulaika yad'una ilan nar. Dan mereka mengajak, mengundang, memanggil, ya apalagi artinya, mengajak, memanggil kalian kepada jalan neraka. Itu adalah mereka orang-orang kafir, mereka adalah syaitan. Jadi ini kata dakwah, ajakan. Tinggal sekarang manusia, kita ini sebagai hamba Allah, kita sebagai para pemuda ini, tinggal memilih sekarang undangan yang mana yang mau diambil, yang mau dijawab. Oke ya. Di layar teman-teman ada 4 tema besar, ada 4 puzzle besar. Kalau berbicara tentang dakwah, maka setidaknya ada 4 rukun dakwah, yaitu ada tema dakwah itu sendiri. Apa sih yang mau didakwahkan? Ya. Yang mau diajak apa sih temanya? Mau main apa sih? Mau makan apa sih? Undangannya mau ke Domino's Pizza atau mau ke Pizza Hut, disebut merek nih, sorry. Itu temanya. Kemudian poin yang kedua, ketika orang berbicara dakwah, maka da'inya. Da'i, tahu nggak da'i? Da'i itu orang yang mengajak, orang yang mengundang. Siapa dia? Siapa orang-orang atau kriteria yang bagaimana seorang itu bisa dikatakan sebagai da'i, orang yang mengajak untuk berdakwah. Kemudian ada juga namanya mad'u. Nanti akan kita ulas sedikit. Kemudian yang ketiga adalah mad'u. Mad'u itu adalah orang yang didakwahi. Orang yang didakwahi. Siapa dia? Orang-orang yang harus didakwahi, yang berhak didakwahi. Kemudian yang terakhir adalah wasilah dakwahnya atau medianya. Bagaimana cara menyampaikan dakwahnya. Kita kembali ke tema dakwah. Tema dakwah ketika kita berbicara tentang dakwah Islam ini, maka tema dakwah semuanya mengerucut kepada Islam itu sendiri. Baik itu akidahnya, tauhid, ya, akidah atau nggak tauhid, itu artinya adalah mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kesyirikan. Itu tema dakwah. Dan tema dakwah ini semuanya sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, penutup para nabi, itu sama tema dakwahnya. Itu sama tema dakwahnya. Yaitu apa?
mengajak mentauhidkan Allah dan juga menjauhi kesyirikan. Itu tema dakwah. Kemudian dai. Siapa sih orang yang berdakwah itu? Yaitu kita semua, seorang muslim. Anda sebagai mahasiswa juga berhak untuk menjadi dai. Bukan hanya pekerjaan para nabi saja. Ya, para nabi dan rasul sudah nggak ada sekarang. Tinggal yang ada adalah penerus warisan para nabi, yaitu adalah para ulama dan juga mereka yang senantiasa mengikuti para ulama. Dai, orang yang mengajak, orang yang memberi nasihat, itu nggak melulu hanya sebatas mereka yang bertitel agama. Nggak melulu mereka yang berstatus ustadz. Tapi setiap muslim wajib untuk berdakwah secara umum. Setiap muslim wajib untuk berdakwah secara umum. Maka para ulama menjelaskan ketika ditanya apa itu hukum dakwah, apa itu hukum dakwah, maka para ulama menjelaskan di dalam Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaklah kalian menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar. Dan juga melarang atau mencegah keburukan. Nah, maka di sini ulama ketika menjelaskan wal takum minkum ummah. Wal takum minkum ummah, hendaklah kalian. Nah, ketika dalam pelajaran, ini suaranya jelas atau enggak ini? Jelas, jelas ya? Jelas. Okay. Tadi ada suara masuk tadi. Nah, ketika wal takum minkum ummah, di dalam kajian usul fikih, di dalam kajian literasi agama, suatu perintah itu bermakna kewajiban. Dan di sini di Al-Quran disebutkan wal takum minkum ummah, hendaklah kalian menjadi umat yang mengajak. Ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama di sini berselisih pendapat. Bukan berselisih pendapatnya, bukan ini wajib atau enggak boleh atau enggak haram, enggak. Tapi wajib. Ini berselisih pendapatnya adalah ini jenis perintahnya yang bagaimana nih? Fardunya fardu ain atau fardu kifayah? Fardunya fardu ain atau fardu kifayah? Maka para ulama bersepakat ya, secara garis besar berdakwah itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslimin dan menjadi fardu ain. Menjadi fardu ain ketika di tempat Anda tidak ada lagi orang yang mampu untuk berdakwah. Contoh nih misalkan, Akhuna Ulin misalkan, lagi di Jepang. Nah, Jepang mayoritasnya kan agamanya apa, Lim? Agamanya Kristen ya kali ya? Atau nggak punya agama. Nah, maka ketika tidak ada yang mendakwahi di sana, maka status hukumnya bagi orang yang seperti itu, maka dia wajib untuk menjadi seorang dai. Wajib untuk menjadi seorang dai. Itu tentang kriteria tentang dai. Ya, kriterianya banyak. Nggak mungkin dibahas. Kita nggak mungkin bahas sekarang. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian tentang mad'u, tentang orang yang didakwahi. Nanti pada slide terakhir nanti akan kita bahas papar bagaimana sih cara mendakwahi orang-orang tipe-tipe orang-orang yang kita dakwahi. Kemudian yang terakhir ada juga namanya wasilah dakwah, media dakwah. Dan ini sangat banyak sekali. Di tengah teknologi yang canggih, wasilah dakwah, media dakwah makin terbuka.
tinggal kita memilih dan tinggal kita kreasikan selama berada di dalam koridor syariat. Kemudian teman-teman, yang ada di hadapan layar teman-teman, ada 4 poin penting, dan 4 poin penting ini berlaku bagi semua perurusan, baik itu urusan agama maupun urusan dunia. Ya, baik itu urusan agama maupun urusan dunia, ada 4 hal penting ini. Ini saya kutip dari kitab Usul Salasah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bahwasanya i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku, wajib sebelum Anda mengetahui, ya, belajar, maka Anda wajib mengetahui 4 hal ini. Yang pertama adalah Anda wajib untuk mengilmui, wajib untuk berilmu, wajib untuk memiliki ilmu. Dan di dalam kitab Usul Salasah, kitab yang dibahas adalah kitab akidah. Maka ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu agama. Wajib engkau mengetahui tentang Rabbmu, tentang apa agamamu, tentang siapa nabimu. Ini adalah ilmu dasar yang wajib diketahui oleh semua muslim. Oke? Kemudian, setelah Anda memiliki ilmu, maka poin yang kedua adalah Anda harus mengamalkan ilmu tersebut. Anda harus mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian, setelah mengamalkannya, maka Anda memiliki kewajiban untuk sharing ilmu tersebut. Balighu anni walau ayah, kata Rasul. Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Balighu anni walau ayah. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Sabar di dalam medan dakwah. Oke, ini dalam ilmu agama. Kita akan terapkan 4 kaedah ini, teman-teman sekalian. 4 kaedah ini dalam ilmu dunia. Sama. Antum mau berbisnis, maka antum harus punya ilmunya dulu. Ini kayaknya ada bos Haidet di sini tadi. Ada juragan Haidet ya. Nah, harus punya dulu ilmunya. Ilmu susu kurma. Bagaimana caranya buat resep yang bagus? Mohon maaf, ini bukan endorse. Ya. Tapi sebutin resepnya apa nih? Harus punya, temukan racikan, harus punya ilmu dulu. Setelah punya ilmunya, maka diterapkan. Dibuat langsung resepnya itu. Jangan didiamin aja. Dibuat, diamalkan. Sudah selesai nih, sudah jadi. Ya, sudah jadi, udah dikemas ini Haidetnya misalkan. Maka selanjutnya apa langkah berikutnya? Ketiga, dakwahkan, iklankan, mention teman-temannya di Instagram, di Twitter. Iklankan, dakwahkan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Selanjutnya sabar. Terus iklankan dan sambil nunggu pelanggan. Ya, sekarang mungkin awal-awal pesanannya hanya 10, hanya 15, sampai nanti lama-lama jadi bukit. Ini 4 hal ini, teman-teman. Bukan hanya berlaku dalam hal agama saja, tapi dalam seluruh disiplin ilmu. Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab hadisnya menyebutkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan juga berbuat. Dan hal ini juga terangkum di dalam Quran surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Illa alladziina aamanu. Ya, manusia itu rugi, kata Allah. Rugi, kebanyakan merugi. Kecuali mereka yang apa? Yang beriman. Mereka punya ilmu tentang agama. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati tentang kebaikan, berdakwah.
watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan juga bersabar. Ya, bahkan disebutkan kalau kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Al-Quran nggak turun kecuali ayat surah ini saja maka sudah cukup, sudah tercukupi. Next slide. Kemudian teman-teman, waktunya 10 menit lagi. Kemudian pembicaraan kita adalah tentang orang yang mau kita dakwahi. Ayat ini dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, ini adalah seruan, ud'u, seruan. Serulah manusia. Ini kata perintah lagi nih. Kata perintah lagi. Maka kalau sudah kata perintah, nih kata perintah di sini. Ya, kata perintah. Ini kalau sudah kata perintah, maka hukumnya wajib. Wajib. Ya, tapi tadi sudah kita jelaskan, kalau secara umum maka dia wajibnya adalah fardu kifayah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ya, mau'idhah hasanah itu nasihat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini sebenarnya teman-teman semua, ayat ini menggambarkan 3 tipe manusia. Ada 3 kategori orang yang kita ajak dakwah, yang kita dakwahi. Siapa saja mereka? Next slide. Nah, tingkatannya ini ada 3. Ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Yang pertama adalah orang yang baik. Ya, orang yang baik, orang yang taat, ya, kayak Raffi, Masya Allah nih. Atau kayak Haitham, atau kayak Ulin. Ini dia cukup dia dinasihatin, ya, dinasihatin dengan hikmah saja. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Orangnya sudah rajin. Memang dari sono dia sudah rajin dia. Jadi cara ngomongnya ke dia kalau dikasih tahu sekali nurut udah. Kalau dibangunin sama Ustadz Haryanto, dibangunin, Lin, langsung bangun dia. Kalau dulu di pondok ya. Ini tipe yang pertama nih. Ya. Cukup Ustadz Misbah ngidupin lampu di kamar dulu, udah bangun langsung. Nah ini, dengan hikmahnya cukup sudah. Cukup diingetin saja. Ya. Maka kita bermuamalah, cara dakwahnya adalah cukup ngasih motivasi, nggak perlu kita marah-marah ke dia, gitu kan? Nggak perlu kita siram air ke dia, gitu. Kalau bangunin tidur tuh. Cukup kita ngasih motivasi. Kita ajak dia ke majelis taklim, ayo dong, dengerin yuk kajian ini. Mau dia. Diajak sekali aja mau langsung jalan bareng. Ini golongan yang pertama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini adalah golongan yang kedua. Ini aneh tulisnya muslim yang non taat. Ya, ini tipe pertengahan. Tipe pertengahan seperti ana lah. Ya. Kalau misalkan dulu di pondok dibangunin sholat subuh, ini hidupin lampu doang nggak cukup nih. Ini perlu dipanggil namanya. Atau perlu di apa namanya, ranjangnya perlu dipakein ini nih. Pakein kunci, dibunyi-bunyiin. Nah, golongannya ini dia biasanya suka futur. Dia lupa akan pahala. Oh, kalau sholat di masjid pahalanya 27, dia lupa, dia perlu dikasih tahu. Ya. Dia perlu diingetin. Ya, kalau syirik itu dosa besar, dia perlu dikasih tahu. Dia perlu dikasih tahu. Dia seorang muslim, dia tahu ada dalilnya, dia tahu ada perintah, ada larangan. Dia tahu kalau ngerokok itu berbahaya. Nah, ini perlu dikasih tahu dia. Rokok itu nggak boleh, narkoba itu nggak boleh, ini perlu dikasih tahu. Nah, dia tahu apa namanya,
tentang bahaya, tetapi dia lupa, seringnya lupa. Maka perlu diingetin. Ya, kalau yang pertama tadi cukup dengan hikmah saja. Kalau yang kedua, mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu seperti nasihat. Tingkatan di atas hikmah. Kemudian yang terakhir, golongan terakhir adalah pembangkang. Orangnya batu. Nggak bisa dikasih tahu, nggak cukup dikasih tahu. Kalau ini ada diskon, ada pahala gede nih. Nggak bisa dia. Orangnya batu, dia bangkang. Ah, masa ada Allah sih, aku jangan ngeliat Allah gitu. Maka perlu diajak dialog. Tipe yang kayak gini perlu diajak dialog. Perlu diajak ngobrol. Perlu diajak debat. Tapi tentu debatnya dengan sopan santun. Next slide. 3 menit lagi. Oke, teman-teman. Oke. Selanjutnya tanya jawab aja, Den. Yang ini terakhir nanti. Kembali ke host. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khair atas materinya. Masya Allah pemaparannya bagus sekali Ustaz. Kami dari segenap tim Teras Kecil kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, barakallahu fikum sebesar-besarnya Ustaz. Dan semoga teman-teman semua bisa mengambil ya dari paparan dan presentasi Ustadz Muhammad yang Masya Allah ini. Semoga kita bisa mengamalkannya di dalam keseharian kita. Oke, untuk sesi selanjutnya, kita kan ada sesi tanya jawab. Sebenarnya kalau mau tanya jawab boleh, kalau mau berbagi pengalaman boleh. Terserah kalian semua pengen bertanya atau bagaimana. Tafadhol yang mau mau bertanya, silahkan bisa langsung buka mic, atau kalau malu boleh di chat aja juga nggak apa-apa. Kalau yang akhwat, tafadhol tanya di chat aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis saja atau langsung raise hand. Kalau nggak ada kita lanjut lagi nanti. Sepertinya malu-malu Seth, teman-teman kita nih Seth. Mungkin bisa lanjut dulu Seth, nggak apa-apa. Baik. Maka teman-teman sekalian, tadi kita berbicara tentang tipe-tipe dakwah, orang yang diajak dakwah. Kita kalau melihat dai, orang yang berdakwah, maka panutan kita adalah para anbiya war rasul. Mereka adalah para nabi dan rasul, yang mana mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Dan kalau kita lihat para nabi dan rasul itu, lebih khusus lagi ada 5 ulul azmi. Ada 5 nabi dan rasul pilihan. Di antaranya adalah rasul pertama siapa? Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, teman-teman, itu berdakwah 1000 tahun kurang 50 umur dakwahnya. Kita nggak tahu umur beliau berapa, tapi yang sampai pada kita informasi bahwasanya umur dakwah beliau 950 tahun. 950 tahun. Dan Nabi Nuh alaihissalam kita tahu bersama bahwasanya apa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Banjir bandang yang sangat besar. Bahkan seluruh muka bumi pada saat itu bisa dikatakan nggak ada manusia yang selamat dalam peristiwa banjir bandang itu kecuali orang yang ada di dalam kapal Nuh alaihissalam.
Dan itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Maka disebutkan para pakar sejarah menyebutkan bahwasanya bapak manusia yang kedua itu adalah Nuh alaihissalam. Karena setelah banjir bandang itu tidak ada lagi yang memiliki keturunan kecuali dari Nuh alaihissalam. Dan beliau dakwah bertahun-tahun, tapi yang menjawabnya hanyalah jumlah sedikit. Beliau berdakwah, dikatain sama kaumnya, kamu ini gila ya. Kamu ini sama manusia kayak kita. Kamu ini sudah gak waras ya. Kamu ini orang yang sesat ya. Nabi Nuh alaihissalam. Siang malam berdakwah, tapi yang ikut, yang menjawab dakwahnya hanya sedikit. Bahkan anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri enggan untuk menjawab dakwah dari bapaknya. Kemudian berikutnya adalah Nabi yang patut kita lihat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim berdakwah? Yang didakwahi yang pertama kali diantaranya adalah bapaknya sendiri. Haitham, coba buka Qurannya, Haitham. Haitham, ada di sini? Ada. Coba dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ada yang ingat nggak? Yang dialognya ya? Atau Ahmad, ingat nggak? Ada yang ingat dialognya? Yang tentang surat Al-An'am. Iya, coba apa? Ini kalau nggak salah ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara tattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Setelahnya? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Coba. Taib, barakallahu fik. Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku ngelihat engkau dan kaummu itu dalam keadaan sesat. Itu yang ngomong Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Lalu bapaknya singkat cerita di ayat lain disebutkan, ya, bahwasanya bapaknya bilang, sudah sana lu. Kamu ini gila apa? Surat Maryam, Ustaz. Barakallahu fik. Ada yang bisa membacakan surat Maryam? Ayatnya. Di kolom chat ada yang jawab surat Maryam. Ada yang bisa menghadirkan ayatnya? Coba saya. Iya. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Taib, barakallahu fik, Haitham. Wahjurni maliya.
Itu dialognya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ya. Nabi Ibrahim dengan bahasa yang sopan, teman-teman, bilang kepada bapaknya ini tukang pembuat patung ini. Disebutkan, ada yang menyebutkan nama bapaknya ada Tarah, ada yang menyebutkan nama bapaknya ada Azar. Wahai ayahku, engkau ini dalam keadaan sesat. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak melihat dan tidak mendengar, sesuatu yang tidak memberikan manfaat? Wahai ayahku, ya, ini tadi ayatnya, Haitham benar ayatnya tadi. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu? Aku takut engkau nanti kena azab. Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada ayahnya. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah apa yang setan sembah? Ya, ini nasihat Nabi Ibrahim. Begitu lembutnya Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, namun jawaban ayahnya apa? Kamu ngapain? Kamu kesel sama sembahan gue gitu, bahasa kasar. Sana pergi. Wah, jurhum malia. Artinya Pak, udah nggak usah diajak ngobrol dalam waktu yang lama, waktan tawila, kata ulama tafsir. Coba bayangin teman-teman, gimana kalau ente di rumah, ini ulin dimarahin sama ayahnya, sampai nggak diajak ngobrol tuh. Itu tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan sampai di sana. Teman-teman pasti tahu kan kisah Nabi Ibrahim yang sampai dibakar. Tapi api menjadi dingin. Sampai dia harus hijrah keluar dari kotanya. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim tidak memakai kekerasan ketika berdakwah tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang ada yang bisa membawakan ayat tentang Nabi Musa ketika dia harus berdakwah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Diperintahkan, pergilah ke mana? Ke Fir'aun. Ada yang tahu Fir'aun? Fir'aun itu orang yang paling bengis. Penguasa yang paling menindas, paling diktator. Satu-satunya mungkin orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku Tuhan yang paling tinggi. Bahkan dia pernah nyuruh menterinya, wahai Haman, coba bangunin tangga yang tinggi ke atas langit biar aku bisa ketemu sama Tuhan yang Musa. Teman-teman bisa ngelihat bangunan piramid yang ada di Mesir. Itu arsitektur yang sangat cerdas. Karya pada zaman tersebut. Dan Fir'aun adalah bapak tirinya Musa alaihi salam. Dulu Nabi Musa diasuh ketika kecil oleh siapa? Oleh keluarga Fir'aun. Dan Fir'aun membunuh bayi laki-laki ketika di tahun Nabi Musa sedang lahir. Bengis, bejat. Kemudian apa ayatnya? Haitham, coba dibacakan lagi ayatnya. Yang memerintahkan bahwasanya berkata dengan lembut kepada Fir'aun. Biar interaktif nih, siapa yang mau baca ayatnya? Haitham atau Ahmad? Ini Ustaz. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyinan. Pergi ke Fir'aun, dakwahi itu Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Tahu artinya qawlan layyinan? Bukan disuruh demo ke Fir'aun, bukan disuruh perangi Fir'aun, bukan disuruh mendebat dengan perkataan yang keras ke Fir'aun, tetapi disuruh qawlan layyina, disuruh
nasehatin Fir'aun dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali dengan engkau nasihati dengan lemah lembut tersebut, maka dia akan ingat dan akan takut. Ini yang merintahin siapa? Yang nyuruh Nabi Musa untuk berkata qaulan layyinan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, adik-adikku yang kucintai semuanya, maka di sini para ulama menyebutkan di antara adab ketika menasehati para pemimpin, para penguasa, bahkan yang bejat sekalipun, bahkan yang diktator sekalipun, sekelas Fir'aun, maka tetap harus beradab dalam menasehati orang. Tidak bisa dilepaskan dalam adab-adab Islam. Fir'aun kurang bengis apa? Faqula lahu qawlan layyina. Kemudian Nabi Musa banyak sekali kisahnya dengan Bani Israel. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan untuk berdakwah, dan ini menjadi manhaj dakwah kita semua, ya, kita akan menjadi manhaj dakwah kita semua, yaitu adalah beliau memulai dakwah dari circle keluarga terlebih dahulu, dari lingkaran yang terdekat dulu. Yang berhak untuk Anda dakwahi bukan orang yang ada di luar, tetapi yang lebih berhak adalah orang yang ada di lingkaran Anda, keluarga Anda, adik, kakak, ayah, ibu. Baru kemudian keluar. Maka dikenal dalam, kalau kita membaca sirah nabawiyah, kita mengenal fase dakwah beliau ada namanya fase dakwah sirriyah, atau yang lebih sering dikenal dakwah sembunyi-sembunyi. Walaupun sebenarnya lebih pasnya adalah dakwah yang terbatas. Kenapa demikian? Karena pada fase tersebut dakwah beliau hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Ya, pada kerabatnya, sahabatnya yang paling dekat, Abu Bakar, kepada sepupunya. Ya. Baru kemudian melebar kepada kaum Quraisy secara umum, dan kemudian kepada seluruh jazirah Arab. Kemudian di antara bentuk dakwah beliau juga ketika di Mekah adalah beliau tidak serta-merta meladeni ocehan orang-orang dungu. Muhammad gila, Muhammad nggak waras, Muhammad tukang sihir. Itu semua dilontarkan ketika itu, tapi Nabi tidak pernah membalasnya, omongan-omongan kosong tersebut. Karena apa? Karena beliau akhlaknya sudah tercermin dan sudah terkenal sebagai sosok Al-Amin. 40 tahun beliau hidup sebelum diutus menjadi Nabi di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Ketika beliau naik ke Bukit Sofa dan memproklamirkan dakwah, beliau berkata kepada orang-orang Quraisy yang berkumpul pada saat itu, wahai kaumku, kalau aku kabarkan di belakang bukit ini ada tentara berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Maka semua yang hadir pada saat itu berkata, wahai Muhammad, kamu tuh Al-Amin. Kami ini nggak pernah dengar kamu itu berkata dusta. Nggak pernah. Sampai detik itu, teman-teman. Kepercayaan kaum Quraisy, musyrikin Quraisy masih 100%. Baru kemudian beliau melontarkan dakwahnya. Aku adalah seorang Rasul diutus mengingatkan kalian tentang hari akhir. Maka yang pertama kali mentang dakwahnya siapa? Yang pertama kali mentang dakwahnya adalah paman beliau sendiri. Maka dakwah ini yang paling berat juga, selain yang paling berat ya, selain yang utamanya dakwahnya harus ditujukan pada keluarga sendiri, maka tantangan dakwah yang paling berat ada juga pada keluarga itu sendiri. Yang menentang dakwah Nabi Muhammad yang paling pertama kali adalah paman beliau sendiri, yaitu adalah Abu Lahab. Tabbannaka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau Muhammad, apakah cuma gara-gara ini doang nih lu ngumpulin kita ya siang-siang gini? Maka turunlah firman Allah, tabbat yada Abi Lahab. Teman-teman, poin pentingnya adalah Nabi kita
mengajarkan, memberikan tauladan pada kita bahwa dakwah itu perlu kesabaran dan perlu dibangun secara perlahan dan bertahap dengan hikmah, mau'izatul hasanah, dan juga wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tahapan dakwah. Ya, tadi sudah kita sebut. Maka mengizinkan saya mengutip quotes dari Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ya, dakwah itu apa? Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Jadi kalau kamu mengajak dakwah, ngundang orang, itu jangan dimulai dari pukulan, tapi rangkul dia. Kemudian dakwah itu menyayangi, bukan menyaingi. Nggak ada namanya saingan dalam berdakwah, nggak ada. Ya, saingan. Ini teras kecil kami, ngajinya kok cuma segini doang. Saingan sama grup sebelah, nggak ada. Dakwah itu saling menyayangi. Nggak ada namanya saling menyaingi kalau dalam kebaikan. Kalau dengan orang kafir, iya harus saingan. Sama orang kafir, iya. Dakwahnya setan aja bisa itu orang-orang ramai di diskotek, ramai di pub. Masa kita nggak bisa meramaikan teman-teman kita di majelis ilmu? Kemudian dakwah itu mendidik, bukan membidik. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dalam berdakwah, kita membina umat, membina terutama jiwa kita sendiri, bukan menghina orang lain. Dakwah itu mencari solusi, bukan mencari simpati, apalagi mencari uang. Dakwah itu selalu menyebarkan solusi, memberikan solusi. Dakwah ini membela agama kita, bukan dengan mencela. Dakwah ini membela al-haq, membela kebenaran, dan juga mencela kebatilan. Tapi dakwah tidak pernah mencela kebenaran itu sendiri. Orang pakai jilbab, orang pakai cadar, masa dicela? Enggak. Harus dibela kehormatannya. Dan teman-teman, umat ini sedang menunggu langkah kita semua untuk berdakwah. Next slide. Oke, yang terakhir ini udah ada pertanyaan masuk. Kita jawab dulu ya. Kalau ada pertanyaan lagi yang lainnya bisa ditulis lagi di kolom chat. Dari pengalaman pribadi, ini orangnya masih ada kan ya? Jangan-jangan sudah live lagi orangnya. Tapi masih ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan, izin bertanya dari pengalaman pribadi melihat lingkungan sekitar tentang dakwah, tidak banyak yang merasa kurang sabar dalam menyampaikan dan terkesan mengikuti timing pribadi atau men-setting deadline. Dan ketika orang yang didakwahi tidak mengikuti langsung apa yang disampaikan oleh pendakwah, maka cenderung menggerutu dan tak ingin menyampaikan nasihat kembali. Bagaimana Ustadz cara untuk memupuk rasa sabar dalam berdakwah dan tetap tenang ketika kita bukan menjadi jembatan dakwah bagi orang lain? Barakallahu fiik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hal pertama yang perlu dimiliki oleh seorang dai, oleh seorang yang ingin menyampaikan dakwah. Ini dakwah bukan tugas saya saja, tugas Anda semua, tugas kita semua. Dan yang harus dimiliki pertama kali adalah ikhlas. Ikhlas sunniyah. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ikhlas menyampaikan dakwah ini, dan dakwah ini semata-mata untuk Allah, ya, kita ketika berdakwah, ketika menyampaikan, tugas kita hanya menyampaikan saja. Adapun orang dia mau menerima mau enggak, terserah. Antum yang ada di sini sekarang mau dengerin perkataan ana atau enggak, terserah, suka-suka Anda. Yang penting ana sekarang sudah menyampaikan. Itu urusan Anda nanti. Pilihan Anda, suka-suka bahasa kasar, suka-suka lo, yang penting gue udah nyampein gitu. Bahasa kasar seperti itu. Maka kita yang penting adalah kita sudah menyampaikan, mengajak kepada kebenaran. Coba apa kita lupa dengan kisah Nabi Muhammad SAW? Dan ini sekaligus membantah bahwasanya dakwah itu terkhusus, eksklusif, hanya keluarga Rasul saja. Orang-orang yang benar, ada sebagian oknum yang membanggakan dirinya bahwasanya dia adalah keturunan Rasul, memiliki kerabat dengan Rasul. Enggak, agama ini enggak eksklusif. Agama ini enggak eksklusif. Agama ini rahmatan lil alamin, untuk semua.
Dan dakwah ini nggak terbatas untuk orang-orang tertentu, atau mendakwahi hanya untuk keturunan Rasul aja, keluarga Rasul aja. Loh, kita lihat tadi Abu Lahab kan keluarga Rasul, paman Rasul. Abu Lahab itu orang yang paling gembira dengan kekayaan Rasul. Tapi dia dikabari masuk neraka, dia kufur. Abu Thalib, orang yang berjasa melindungi Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Bahkan ketika menjelang wafatnya, Nabi datang kepada pamannya. Ya, teman-teman pasti ingat kisah ini. Ketika di sekarat itu, dia datang ke pamannya, dan pada saat itu juga hadir Abu Jahal dan kawan-kawannya di kamar tersebut. Maka Rasul berkata kepada paman, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujah. Nanti akan aku beri pertolongan di hari akhir. Namun di sisi lain, teman-temannya Abu Thalib berkata, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya, detik terakhirnya pun, Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dikabarkan bahwasanya Abu Thalib ada di neraka yang paling ringan. Apa itu? Dia duduk dipakai sandal, ya, pakai sandal beralaskan bara api neraka, dan otaknya meleleh, otaknya mendidih. Itu sekelas Nabi Muhammad saja dia berdakwah. Sekelas Nabi Muhammad saja berdakwah. Dan tetapi beliau tidak selamanya dakwahnya diterima oleh masyarakat. Apalagi kita kalau kita mau berharap dakwah kita pasti bakal diterima oleh orang. Oleh karena itu, maka sarannya adalah yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdakwah. Ketika kita mengajak, ya, ayo kita ngajak teman kita untuk ke pengajian, untuk ke kajian. Ya bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi adalah ikhlas niat kita untuk mengajak pada kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat kembali kisah-kisah para nabi dahulu. Itu nggak ada ceritanya dakwah itu selalu zonanya nyaman terus, nggak ada. Pasti ada lika-liku dan ada rintangan. Dan dalam hal duniawi pun kita meyakini hal tersebut kan. Kalau mulai berbisnis pasti susah di awal, tapi nanti akan menuai hasilnya. Begitu juga dalam berdakwah. Nggak ada orang yang seorang itu yang ingin memuaskan hati manusia semuanya, nggak ada. Nggak, itu namanya suatu kemustahilan dan suatu yang capek. Oleh karena itu maka perlu diingat lagi kisah-kisah Nabi yang tadi. Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun, kamu udah dakwah berapa tahun? Sudah 90 hari berdakwah. Baru sebentar saja, belum selama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad yang terancam apanya? Nyawanya. Kamu sudah apa yang terancam? Nyawamu sudah terancam gara-gara nyuruh temanmu pakai jilbab. Enggak, ujian kita masih belum seperti itu. Wallahu a'lam, semoga menjawab. Dan yang terakhir, mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam sambutan di Musyawarah MUI bulan lalu, yaitu adalah bahwasanya semangat dakwah keislaman di Indonesia ini adalah merangkul, bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah SAW. Dan hal ini terbukti bahwasanya dakwah Islam masuk ke bumi kita Indonesia, ke bumi pertiwi, itu bukan melalui peperangan, tetapi melalui interaksi sosial, baik itu jual beli maupun pernikahan. Ya, karena mereka dahulu orang-orang Indonesia tipenya adalah welcome, melihat ada orang-orang tajir, pedagang dari Arab, pedagang dari Cina, pedagang dari India yang Muslim datang ke Indonesia, akhlaknya baik, akhlaknya luhur, perjualannya tidak menguntungkan, ya, orangnya jujur, amanah. Di sini nenek moyang kita orang Indonesia tertarik nih dengan mereka. Maka mereka mulai merangkul. Inilah hakikat dakwah, yaitu adalah merangkul, bukan dengan memukul. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada host. Baik, Ustaz. Ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Mungkin kita
Ada satu Wah. pertanyaan lagi. Boleh. Betul, Raf. Mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Mau nambahin juga nggak apa-apa kok. ulin kalau itu, Ustaz. Bukan kapasitas Ana di sini. Ana mau sebenarnya cerita dan bertanya juga yang Ana lihat di permasalahan masyarakat sekarang. Kebanyakan mereka dan atau kita dalam berdakwah tuh hanya memasalahkan masalah khilafiyah. Habis itu dan dakwah juga sekarang lebih didominasi yang Ana lihat ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Dakwah lebih didominasi oleh mereka yang kurang mengerti masalah agama. Dan dengan mudahnya sekarang dengan sosial media platform yang semua bisa bicara, semua bisa berpendapat, di sini jadi PR kita saat maksudnya. Dan di sisi lain juga fanatisme dan pengelompokan yang fanatik yang Ana lihat yang di Indonesia dan di sekitar Ana sangat kuat gitu, Ustaz. Dan juga selain didominasi orang-orang yang mengerti agama yang Ana lihat juga, kalau salah tolong dikoreksi, kurang untuk berdakwah karena mereka takut mungkin. Mereka takut bukan untuk dicibir atau apanya, tapi yang Ana dengar mereka takut akan pertanggungjawabannya, Ustaz. Kayak banyak orang-orang yang minim akan pengetahuan agama, mereka berdakwah di sosial media platform yang luas, dan orang-orang yang awam melihat itu dengan pembenaran yang kelihatannya benar tapi salah. Nah, orang-orang yang mengerti agama ini yang saya lihat belum banyak yang bermain di sini, Ustaz. Karena mereka takut mungkin nanti niatnya berubah, mungkin di tengah jalan niatnya malah jadi popularitas, uang, dan lain-lain. Gimana, Ustaz, menurut Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Tadi yang pertama, dakwah banyak khilafiyah. Hai Sam, bacain ayat ketika berdakwah kepada orang kafir, ahlul kitab. Yang mana, Ustaz? Kalimat yang sawa. Kalimat yang sawa. Innalladzina kafaru sawa'un, Ustaz. Enggak. Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ada yang mau lanjutin? Siapa Ahmad mau baca? Ya, lanjut. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah ta'budu. Allah ta'budu dulu. Lupa nih. Ahmad mau baca nggak? Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini Allah sedang mengajarkan tentang manhaj, atau manhaj ini artinya cara. Manhaj ini artinya jalan, cara, cara lah itulah pokoknya. Untuk berdakwah kepada ahli kitab. Ta'alau, ayo sini. Wahai ahli kitab, ayo sini. Ila kalimatin sawa. Ayo sini kita ke kalimat yang sama. Maka ketika berdakwah itu teman-teman, di antaranya harusnya kita mencari titik persamaan. Begitu juga pesan Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz, kamu mau ke Yaman nih. Ketika kamu nanti ke Yaman, kamu bakal nemuin suatu kaum ahlu kitab. Yang mana mereka sudah mengenal Allah.
Maka ketika kamu ketemu sama mereka, maka pertama-tama ajaklah untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka sudah bertauhid Allah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, nah orang-orang Kristen syirik semuanya itu. Trinitas dan lain sebagainya. Maka baru kabarkan tentang sholat. Kemudian kabarkan tentang zakat. Artinya apa? Dakwah itu ada tangganya, step by step. Bukan langsung kepada suatu permasalahan khilafiyah. Ya enggak, Rafi? Ya, tadi kan disampaikan, kalau sekarang sering pada khilafiyah. Nah, makanya. Sekarang PR kita bersama, itu masih banyak tentang syirikan. Masih banyak orang-orang yang enggak mengerti tauhid. Itu tuh pelan-pelan tuh. PR tuh. Salah satu contoh nyata, mohon maaf ini bukannya karena Anda tinggal di Saudi ya, tapi memang ini suatu bentuk nyata. Kalau kamu melihat Saudi Arabia, coba nanti setelah ini buka sejarah Saudi 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Maka akan Anda temuin bahwasanya Saudi adalah negara padang pasir yang nggak ada apa-apanya, bahkan nggak pernah ditoleh. Madinah 100 tahun yang lalu itu kelaparan. Oke, bahkan disebutkan sampai pernah penduduknya saking kelaparan makan bangkai. Bahkan mufti Afrika, salah satu negara di Afrika, itu pernah memfatwakan bahwasanya zakat itu disalurkan untuk penduduk kota Mekah. Kan saking miskinnya dulu. Di tanah Jazirah Arab. Tapi semenjak ada tauhid, dakwah tauhid, maka mulailah negeri ini menjadi seperti hari ini. Di antara tamarahnya. Dan memang namanya dakwah kepada tauhid itu nggak boleh bosan. Dakwahnya kok tauhid mulu tauhid, nggak boleh bosan itu. Kalau sudah masalah tauhid itu nggak boleh bosan. Itu sudah kewajiban. Itu sudah kewajiban. Maka kemudian teman-teman, ya ketika tadi ini adalah PR kita bersama. Tadi permasalahannya Anda sepakat dengan Rafi. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki ilmu, dia berani dalam berdakwah, tetapi kok yang memiliki ilmu pada sembunyi-sembunyi. Nah ini makanya nih, ini PR kita bersama. PR kita untuk nambah ilmu dan juga giat untuk membuat konten. Apa aja yang bisa kita lakukan? Buat konten-konten kebaikan. Buat konten-konten kebaikan. Nggak mesti melulu ceramah kok. Nggak mesti melulu harus tentang agama misalkan. Nggak mesti. Mengalihkan pada suatu hal yang produktif, ngajak jualan bareng misalkan. Itu kan juga suatu hal produktif. Rasulullah juga dulu berbisnis kok masa mudanya. Ya enggak. Rasulullah umur 25 tahun itu berbisnis bawa dagangannya Khadijah ke Syam. Berbisnis. Karena sekarang masa-masa kayak kita ini butuh sesuatu yang energi-energi positif di masa yang penuh fitnah ini. Ya, maka orang-orang yang memiliki ilmu itu jangan banyak diem. Benar di masa fitnah ini nasihat para ulama adalah diem, tapi diem di sini bukan berarti diemnya statis. Tahu statis kan? Listrik statis itu ya diem doang, dia kan gesekan doang. Tapi diemnya harus dinamis. Diem di sini bukan berarti udah diem gitu, enggak. Zikir, belajar, itu diemnya seorang yang beriman, produktif. Oke, menjawab nggak Raffi? Atau ada tambahan lagi yang lain? Menjawab, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Ya orang-orang kayak Muhammad Sofi Rahman, ya kayak Abdurrahman Rashid ini ya. Masya Allah ini perlu diajak teman-temannya kalau misalkan punya proyek baru ya. Mungkin nanti bisa buka reseller dari Haisam ya. Atau dari Ulin. Reseller high dates misalkan. Ya untuk penghuni majelis teras kecil kami nanti dapat diskon ya. Mantap itu, Ustaz. Ini
Ada pertanyaan secara private. Barakallahu fiik, ada pertanyaan secara private sebentar. Ada yang mohon saran ketika dosen di kelas meminta untuk memasang foto profil dengan wajah sendiri. Ini akhwatnya kayaknya bertanya. Bagaimana sebaiknya bersikap dan menjelaskannya mengingat dosen tersebut bukan orang Islam. Barakallahu fiik. Sebaiknya pertama adalah dijelaskan kalau misalkan anti keberatan untuk memasang foto tersebut, ya foto profil. Ya cukup ya pasang nama saja, identitas saja. Atau misalkan memang tidak bisa, memang harus banget nih pasang foto profil, maka bisa pakai cadar misalkan. Atau sekarang cadar bisa tergantikan dengan masker, pakai masker. Atau mungkin memang jika diperlukan dan ini pun juga untuk kemaslahatan, cukup foto yang ada di KTP, foto yang ada di KTP itu saja mungkin. Ya, ini apalagi kalau misalkan bercadar, lebih baik kalau saya sarankan fotonya lagi bercadar aja biar nggak ada wajahnya. Ini kalau tentu yang pertama kali diberitahukan kepada dosen yang terlebih dahulu, dinasehatin dosennya. Ini kan hak kita sebagai mahasiswa untuk menyampaikan. Wallahu a'lam. Nah, kalau memang disuruh buat video pelajaran dengan guru non Islam tapi harus kelihatan muka, ya tidak masalah, ya tidak masalah. Disuruh bikin video pelajaran guru non Islam, ini pelajaran apa dulu? Ya, bisa diakalin sekarang editing video. Misalkan kalau kita buat video pelajaran itu nggak full muka kita kelihatan terus kan, ya bisa sebentar saja kelihatan, lalu selebihnya flatnya adalah tentang oret-oretan. Ini sebenarnya bisa diakalin sehingga muka kita yang akhwat ini tidak full kelihatan pada saat video tersebut, bisa diakalin. Atau mengajar dengan memakai cadar juga tidak masalah, ya tidak masalah. Atau dengan suara saja, ya banyak sekarang aplikasi-aplikasi bisa dengan KineMaster ataupun yang dan lain sebagainya, aplikasi video pembelajaran ini bisa diminimalisir mukanya tidak kelihatan. Apalagi mungkin anti memakai cadar, mungkin bisa sekali waktu dibuat ini alasan, Pak dosen maaf ini kan lagi pandemi pakai masker gitu. Itu kan bisa saja, bisa diakal-akal. Wallahu a'lam. Tapi pada lagi, semoga memberi solusi wa iyyak.